Ini saya akan merangkum alur cerita film The Lost Battalion tahun 2001 bertema Perang Dunia ke-1 dan diangkat dari kisah nyata. Film ini mengisahkan perjuangan tentara Amerika Serikat dari Batalion 308 yang dipimpin oleh seorang mayor bernama Charles, di mana ia beserta pasukannya terjebak dan terkepung oleh tentara Jerman ketika sedang menjalankan misi di hutan Argonne, Prancis. Bagaimanakah nasib mereka semua? Langsung saja kita kupas filmnya. Tahun 1918, di sektor Argonne, Prancis, terlihat Mayor Charles dan pasukannya sedang berlindung di parit-parit karena tentara Jerman terus menyerang mereka. Mereka tidak bisa membalas serangan tersebut karena sebelumnya mereka sudah menyerang tentara Jerman, namun berakhir kekalahan. Tidak lama terlihat beberapa tentara medis yang sedang menolong tentara yang terluka untuk dibawa menuju parit. Namun naas, tentara Jerman yang melihat itu langsung menembaki mereka, dan alhasil tentara medis beserta tentara yang terluka tewas terkena tembakan. Setelah kejadian tersebut, Mayor Charles kembali ke markas pusat karena ia dipanggil atasannya. Ia pun masuk ke ruangan atasannya yang ternyata sudah banyak perwira lainnya. Tidak lama kemudian atasannya bernama Jenderal Alexander datang dan ia menjelaskan bahwa mereka akan menyerang tentara Jerman di sepanjang sektor Argonne yang merupakan garis pertahanan Jerman. 3 divisi yang terdiri dari 2 divisi tentara Amerika dan 1 tentara Prancis akan dikerahkan dalam penyerangan tersebut. Mayor Charles dan batalionnya akan diperintahkan untuk menyerang dan merebut Centera Charlevoix yang masih terletak di sekitar hutan Argonne. Namun Mayor Charles agak tidak setuju dengan hal tersebut. Ia mengatakan bahwa penyerangan ke wilayah Argonne tanpa adanya persiapan adalah bunuh diri saja. Selain itu, pasukannya juga sudah banyak yang tewas karena sebelumnya ia beserta pasukannya pernah menyerang wilayah tersebut, namun berakhir dengan kekalahan. Tapi Jenderal Alexander tidak peduli dengan hal itu. Ia tetap kekeh akan melakukan penyerangan. Dan Mayor Charles mau tidak mau akhirnya harus menuruti perintah Jenderal Alexander. Ia kemudian keluar dari ruangan tersebut dan memerintahkan Kapten McCarthy untuk mengumpulkan tentara yang ada, untuk kemudian ditugaskan sebagai pengganti tentara yang sudah tewas sebelumnya. Kapten McCarthy kemudian menemui Kapten Leak. Ia memberitahukan bahwa letnan beserta anggotanya akan bergabung di Batalion 308 dan akan ditugaskan di Argonne untuk menggantikan tentara yang sudah tewas sebelumnya. Satu persatu tentara pun dipanggil dan mereka langsung disuruh naik mobil pengangkut. Tidak lama kemudian mereka berangkat menuju Argonne. Singkatnya mereka pun sampai di lokasi dan mereka langsung menuju parit. Esok harinya Mayor Charles memimpin pasukannya untuk menyerang tentara Jerman yang ada di hutan Argonne. Fix bayonet! Satu persatu tentara keluar dari parit dan bergegas maju. Mayor Charles dan pasukannya berhasil melumpuhkan para tentara Jerman dan mereka terus bergerak maju menuju Centera Charlevoix. Mereka bergerak secara hati-hati karena memang tentara Jerman ada di mana-mana. Dan benar saja, mereka kembali harus bertemu dengan para tentara Jerman lainnya. Pertempuran pun tidak dapat dihindarkan.
Namun lagi-lagi mereka berhasil melumpuhkan para tentara Jerman. Di sisi lain, para tentara Jerman yang berada di markas dekat dengan hutan Argonne terlihat sedang berdiskusi perihal tentara Amerika yang mulai menyerang garis pertahanan mereka. Seorang mayor bernama Prince menjelaskan kepada perwira lainnya bahwa ada 2 divisi tentara Amerika serta 1 divisi tentara Prancis yang terus bergerak maju dan tidak akan mundur. Oleh karena itu, mereka harus mengerahkan tentara Jerman dalam jumlah yang lebih banyak lagi agar bisa menghadang para tentara Amerika. Kita kembali lagi ke para tentara Amerika. Setelah berhasil melumpuhkan tentara Jerman, Mayor Charles kemudian mengabarkan ke markas pusat bahwa batalionnya kini terjebak. Divisi tentara Prancis dan 1 divisi tentara Amerika lainnya yang harusnya membantu justru tidak diketahui keberadaannya. Namun Jenderal Alexander menjawab bahwa Mayor Charles harus tetap menyerang dan tidak boleh mundur meskipun banyak korban yang tewas. Ia juga sangat marah dan mengatakan ke Mayor Charles bahwa divisi lainnya tidak membantu karena sudah ada di sisi depan. Di saat itu juga salah satu perwira mengatakan ke Jenderal Alexander bahwa divisi tentara Prancis dan 1 divisi tentara Amerika lainnya tidak berada di sisi depan. Para divisi tersebut justru tertahan di Gisela Stella. Namun Jenderal Alexander tidak memperdulikan omongan tersebut. Mayor Charles kemudian mengobrol dengan Kapten McCarthy perihal tersebut. Ia mengatakan bahwa Jenderal Alexander memerintah mereka untuk tetap menyerang. Ia juga mengatakan bahwa divisi tentara Prancis berada di sisi kiri depan, sedangkan 1 divisi tentara Amerika ada di sisi kanan. Ia kemudian mengatur ulang strategi. Runners to communicate with you. Stay on the line via food, ammo, water, and medical for the wounded. Yes, sir. Dan tidak lama mereka pun kembali bergerak maju menuju Jentera Charlevoix. Singkat cerita, mereka berhasil sampai di Jentera Charlevoix. Namun saat akan mengabari markas pusat, radio komunikasi mereka rusak. Tapi beruntung, mereka masih mempunyai merpati pengantar pesan. Mayor Charles pun langsung menuliskan pesan untuk mengabari markas pusat. Di markas Jerman, Mayor Prince bersama atasannya terlihat gelisah dan was-was atas serangan yang dilakukan oleh tentara Amerika. Dan diketahui tentara Amerika kini telah mencapai Jentera Charlevoix. Atasannya kemudian memerintahkan Mayor Prince untuk mengerahkan tentara dalam jumlah yang banyak menuju lokasi tersebut. Sementara itu, merpati pengantar pesan akhirnya sampai di markas pusat Amerika. Dan isi pesan tersebut yaitu bahwa Mayor Charles beserta pasukannya berhasil mencapai Jentera Charlevoix dan akan bertahan di sana sesuai perintah. Mayor Charles juga menanyakan keberadaan divisi lainnya yang tak kunjung terlihat. Di suatu pagi, salah satu pasukan bernama Lepasti sedang berlari menuju suatu tempat. Tidak sengaja ia bertemu dengan rombongan pasukan tentara Amerika lainnya, yang ternyata itu dari Batalion 307, yang tidak lain tidak bukan adalah divisi tentara Amerika yang berada di sisi kanan depan. Mereka mengatakan ke Lepasti bahwa mereka sedang berusaha untuk pergi dari tempat tersebut, namun tersesat, dan akhirnya Lepasti diperintahkan sebagai penunjuk jalan agar mereka bisa bergabung dengan Batalion 308 yang berada di Jentera Charlevoix. Di sisi lain, para tentara Jerman yang dipimpin Mayor Prince akhirnya memutuskan untuk menyerang tentara Amerika. Saat tentara Amerika makin terdesak, tiba-tiba muncul tentara Amerika lainnya dari Batalion 307 bersama Lepasti. Mereka langsung mengepung tentara Jerman. Dan akhirnya berkat bantuan Batalion 307, mereka berhasil memukul mundur tentara Jerman. Setelah berhasil memukul mundur tentara Jerman,
pemimpin Batalion 307 memperkenalkan diri ke Mayor Charles dan diketahui pemimpin tersebut bernama Kapten Nelson Halderman. Di markas pusat, setelah mendapat pesan dari Mayor Charles yang mengatakan bahwa ia dan pasukannya berhasil memukul mundur beberapa tentara Jerman, markas pusat langsung memberikan bantuan berupa serangan artileri. Namun sial, artileri tersebut justru menghujani pasukan Mayor Charles dan alhasil banyak tentara yang tewas akibat artileri yang salah sasaran tersebut. Di saat itu juga Mayor Charles memerintahkan salah satu pasukannya untuk mengirimkan pesan bahwa artileri yang diluncurkan salah sasaran dan justru menyerang tentara Amerika. Merpati pengantar pesan pun sampai di markas pusat, dan setelah mendapat pesan tersebut, markas pusat langsung menghentikan serangan artileri. Cease fire! That is an order! Cease fire! Firing! Firing! Sementara itu, tentara Jerman memanfaatkan keadaan tersebut dengan langsung menyerang para tentara Amerika yang tersisa. Dengan semangat dan keberanian yang luar biasa, para tentara Amerika berhasil mengalahkan tentara Jerman. Namun, Kapten McCarthy dan Kapten Halderman terluka akibat pertempuran tersebut. Di markas Jerman, pasca kekalahan untuk kesekian kalinya, para petinggi termasuk Mayor Prince terlihat semakin khawatir dengan situasi saat ini. Mereka semua tidak tahu harus berbuat apa lagi. Padahal tentara Amerika sudah mulai kehabisan amunisi dan perbekalan, namun justru selalu berhasil mengalahkan serangan tentara Jerman. Di markas pusat, Jenderal Alexander akhirnya memutuskan untuk mengirim pilot pesawat menuju Jentera Charlevoix untuk mengetahui secara pasti posisi Mayor Charles beserta pasukannya. Setelah cukup lama mengudara, akhirnya pilot menemukan posisi Mayor Charles beserta pasukan. Ia pun langsung mencatat koordinat lokasi tersebut. Namun tidak lama ia ditembaki oleh tentara Jerman. Ia pun terluka akibat tembakan tersebut. Tapi ia tetap berusaha untuk bisa mengendalikan pesawat. Dan singkatnya ia berhasil sampai ke markas pusat. We got the position! Tepat tanggal 7 Oktober 1918. Setelah berkali-kali kalah, kini tentara Jerman kembali akan menyerang. Namun dengan menggunakan salah satu alat mematikan, yaitu Flammenwerfer. Mayor Charles dan pasukan yang tersisa berhasil memberikan perlawanan yang luar biasa. Mereka perlahan berhasil mengalahkan para tentara Jerman yang dilengkapi dengan alat mematikan tersebut. Mayor Prince yang melihat itu dari kejauhan pun tidak percaya dengan hal tersebut. Akhirnya ia memilih untuk mundur. Mayor Charles dan pasukan yang tersisa akhirnya berhasil selamat. Tidak lama bantuan tentara dari markas pusat pun datang. Namun seperti yang kita tahu, bantuan itu hanya sia-sia saja dan terlambat karena Mayor Charles beserta pasukannya sudah berhasil mengalahkan tentara Jerman. Jenderal Alexander pun nampak ikut ke lokasi tersebut. Ia memberikan kenaikan jabatan kepada Mayor Charles beserta pasukannya atas keberhasilannya itu. Ia benar-benar tidak menyangka bahwa Mayor Charles yang awalnya hanya seorang pengacara justru berhasil melaksanakan misi yang sangat berbahaya
dan bisa dibilang misi bunuh diri. Mayor Charles dan pasukannya yang selamat pun bergegas kembali menuju markas pusat dengan penghormatan penuh dari Jenderal Alexander, para perwira dan tentara bantuan. Sebagai catatan, Mayor Charles, Kapten McCarthy, dan Kapten Holderman mendapat penghargaan Medal of Honor atas keberhasilan menjalankan misi tersebut, dan kurang dari 200 tentara Amerika berhasil selamat dari pertempuran tersebut. Dan